Sudah kelihatan, Bu? Nggih, Pak. Ya. Ini alamatnya sudah ada di situ di monitor. Ya. Monggo. Kalau ada yang lain silahkan, boleh. Sudah, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Monggo Yang sudah sambil benar setujui. Maaf. Matur nuwun. Pak. Halo. Kalau mau tambah sebentar, ini Bapak tadi siapa? Berarti yang ditambah lagi itu seterusnya seperti itu ya, Pak? J. Oke. Halo, tadi sudah, Bapak ini saya sudah kenal. Yang komunikasi kok hilang? Halo Pak, minta kode kelasnya tadi saya lupa. Kode kelas, sebentar. Bukakan kode kelas saya. JUOE. Ini kode kelas saya ini. Ini kode kelas saya. YUOT. Ya, makasih. Sama-sama. Halo, Pak. Monggo. Ini dari tempat kami kan tadi untuk menambahkan guru kan di atau orang ya. Untuk menambahkan guru itu kan tadi di people. Tempat saya yang teacher itu tidak ada tombol yang untuk menambahkan gitu loh. Itu ambilnya di mana? Oh, Bapak kelasnya sendiri dulu, karena mungkin Bapak masuk bukanya yang kelas Wirotaman, jangan buka yang Wirotaman. Bukanya yang kelasnya Bapak yang buat tadi, di mana? Itu nanti diklik ya kelas yang Bapak Ibu buat sendiri, jangan ke Wirotaman. Kalau sama-sama Wirotaman, Bapak Ibu nggak bisa ngundang lagi, karena itu kan kelasnya saya. Yang bisa ngundang hanya yang kelas yang guru yang membuat. Kalau sudah tadi Pak Paino ngendika itu kalau menambah itu cuma ditambah koma terus ketik emailnya lagi gitu, jadi hanya koma-koma saja gitu toh Pak. Kita bisa sebentar. Kita bisa mengundang guru itu menggunakan kelas yang kita buat. Karena kalau misalnya ini saya membuat misalnya saya ini diundang ke SD Negeri Kalirejo misalnya. Terus anggota, saya ngundang ini, ya enggak sebentar. Oh, ternyata bisa. Berarti ini yang harus kita klik ininya. Ternyata bisa Bapak Ibu. Saya mohon maaf tadi saya keliru. Ternyata kita sebagai guru itu juga bisa ngundang guru yang lainnya. Nah, ini ada tombol undangnya. Nah, ini sudah sebentar saya sambil ngeklik yang anu nggih. Sambil nunggu yang lainnya. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar semuanya karena menggunakan jaringan itu ya seperti ini. Kalau sudah gabung masuk sudah gimana? Gabung, sudah gabung ngeceknya gini. Ketika Ibu berhasil bergabung, itu nanti di sini mesti ada kelas tambahan. Nah, seperti ini. Punya saya sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke banyak. Ini statusnya kita sudah gabung ke dalam kelas ini. Ulangi yang gabung dengan kelas yang lain.
sekolah lain. Kelas yang lain. Kalau gabung, ini gabung gimana Bu? Gabung menggunakan kode atau membuat mengundang? Mengundang, itu maksudnya mengundang dari sekolah-sekolah lain itu seperti tampilan yang Bapak tampilkan. Oh, ini gini. Kita masuk ke dalam kelas kita dulu. Ini nggih, mengundang nggih. Nah, ini kertas yang kuat kelas yang kita buat tadi. Terus anggota ini klik tambah plus, diklik plusnya, klik kemudian ketik alamat email yang akan kita undang. Nah, guru yang diundang @gmail. Nah, ini alamatnya seperti ini. Tapi jangan ditulis seperti ini, nggih. Ini mungkin Bapak Ibu punya alamat email yang akan diundang, tetapi syaratnya juga sama-sama aktif. Kalau tidak aktif juga tidak bisa mengikuti aktivitasnya. Jadi boleh sama teman-teman guru yang sama-sama di diklat ini juga boleh. Atau mungkin di samping Ibu ada yang mempunyai email, bisa dibuka juga silakan. Pak, matanya Pak. Oke. Untuk menuliskan koma kok tidak tertulis ya Pak? Ya, memang tidak tertulis. Nanti begitu ini, misalnya nggih, saya ngetik alamat misalnya, alamat email Jelas ya? @gmail.com misalnya ya. Sebentar. Ya. Ketika kita klik koma, komanya nggak akan muncul, tapi bentuknya seperti ini, agak tulisan seperti ini. Itu tandanya sudah berhasil nulisnya. Bikin lagi, guru selanjutnya misalnya. Kita ketik koma lagi ya, seperti ini tampilnya. Tanda komanya hanya istilahnya kita akan menambahkan guru yang lainnya. Itu tidak akan tampil tanda komanya. Nanti tampilnya hanya seperti ini. Tulisan saya kan ada 3, Gmail-nya ada 3 Pak, tapi tidak ada komanya, jadi ke bawah urutan, terus gimana itu Pak? Tampilannya seperti ibunya saya tidak? Punya seperti ini enggak? Tidak Pak, tapi ke bawah urutannya, saya menuliskan 3. Sama. Gini. Itu sama, maksudnya ada saya juga ke bawah. ini enggak? Oke. Misalnya ini nggih, saya coba tulis ada 4 misalnya nggih. Nah, enggak ada. Nah, terus ini ada lagi. Ini jangan lupa ditambahi Gmail-nya. Kalau nggak ada Gmail-nya dia enggak masuk. gmail.com. Belakangnya syaratnya harus ada Gmail-nya. Kecuali Ibu misalnya nulis namanya, gitu. Misalnya namanya Pak, namanya mungkin ini, misalnya. Bentar. Nah, misalnya ada, nah ini ya, ketika saya klik, nah ini dia muncul ke atas. Kita boleh nama tanpa Gmail, enggak apa-apa, tetapi harus klik bawahnya. Tetapi kalau langsung ngetik Gmail, misalnya guru
@gmail.com itu kita nggak susah-susah ngeklik yang bawah sudah tertulis di atasnya, karena yang diundang itu sesuai alamat email bukan sesuai namanya. Suaranya kok jadi kecil banget ya? Ini volume saya juga sudah maksimal. Nah, ini sambil saya ngetik gabung-gabung. Nanti coba ke materi selanjutnya. Ini sambil saya nunggu. Jangan ragu-ragu untuk buka panduannya nggih Bapak Ibu nggih. Sudah mempunyai semua nggih. Di urutannya guru yang saya undang kan 3 termasuk Bapak. Termasuk Nggih, nggak ada komanya. Ini harus pakai koma. Pemisahnya harus pakai koma. kabiri guru lah. Oh. Bimbel apa? Template nang nggon HP ini. Ini ada pertanyaan, Pak, kalau sudah ngundang, sudah klik terus, mau tambah, ngeklik plus bisa. Misalnya nanti kita tambahi lagi setelah kita ngundang, terus mau nambah lagi, boleh. Ada lagi yang tanya, mengundang tapi punya emailnya Yahoo bisa tidak? Tidak bisa, karena syaratnya harus sama-sama mempunyai akun Gmail. Sekarang Kalau punya akun Gmail itu nggak bisa. Saya punya Bapak Ibu yang undang, saya coba terima. jangan sak. Apa sih? Ribol po. Ribol. Bahan sih awas banget. Bentur badun. Nah, sop. Karo aku bisa awas suara. Duran apa gue? Aku meneng bayar takon be. Ini Bapak Ibu punya saya kelasnya sudah banyak. Ini ketika saya refresh, tadi saya sudah coba menerima undangan dari Bapak Ibu. Kalau nanti yang terlewatkan, nanti saya akan terima undangannya. Nah, Bapak Ibu itu sebenarnya kelasnya boleh membuat banyak seperti ini. Ini kan punya saya kan hanya satu untuk sebenarnya tadi. Tapi ketika Bapak Ibu sudah ngundang terus sudah saya terima, nanti tampilannya juga akan seperti ini banyak sekali. Nah, ini juga Bapak Ibu ketika nanti mempunyai kelas yang banyak, tampilannya juga hampir sama dengan punya saya. Jadi kelasnya nanti akan tampil seperti ini. Ini adalah kalau saya sebutnya ini adalah blok-blok kelasnya. Ketika kita mau masuk ke dalam kelasnya, itu tinggal diklik aja. Misalnya saya mau masuk ke SD, misalnya ini SD Negeri Megulung
Gedung Lor misalnya. Nah, ini saya klik. Nah, ini di sini sudah ada. Terus saya pengen lihat anggotanya ada berapa. Oh, ini anggotanya sudah ada. Ini Pak Duyanto, Bu Ida. Nah, ini kenapa saya tidak muncul ini? Karena ini harusnya saya ada di sini. Saya tak lihat yang lainnya. Oh ya, karena ini saya yang buka, jadi saya tidak muncul di sini. Nah, ini sudah ada yang coba mengundang temannya, sudah juga dikonfirmasi diterima. Ini tandanya ketika sudah dikonfirmasi dia itu sudah diterima, ini ada seperti ini. Oh, ini punya saya ada, tadi hanya tersembunyi saja. Terus ini SDK terbaru itu coba mengundang ini ya Dwi Rahayu, tetapi belum dikonfirmasi, makanya Mas Burem. Alat musik ritmis adalah Bapak Ibu, apakah ada kendala lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, akan saya lanjutkan materi berikutnya. Karena tadi Bapak Ibu untuk gabung ke kelas sudah bisa, kemudian membuat kelas sudah bisa, mengundang anggota sebagai guru juga sudah bisa. Nah, setelah ini kita akan coba lanjutkan menggunakan yang namanya forum. Menggunakan forum. Oke. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Ya, saya lanjutkan. Saya akan kembali ke dalam kelas. Kembali, silahkan Bapak Ibu juga boleh kembali ke dalam kelas. Kita akan membuat semacam forum diskusi ke dalam kelas kita sendiri. Nah, syaratnya Bapak Ibu silahkan nanti kembali ke kelasnya masing-masing. Ini saya kembali ke kelas yang saya buat tadi. Nama kelasnya Wirotaman. Wirotaman kelas 5. Saya klik di sini, di forum paling depan. Ini sebenarnya Bapak Ibu sebagian sudah bisa menggunakan forumnya sebenarnya. Saya akan coba membuat forum yang lebih spesifik, misalnya kita akan, mungkin kalau di kelas itu ya, misalnya kita akan membahas tentang COVID-19 misalnya, karena sekarang yang lagi in itu, saya akan coba membuat itu. Syaratnya tinggal ini aja, tinggal saya kembali ke sini, ini diklik, bagikan sesuatu dengan kelas Anda, misalnya ini saya klik, kemudian kita akan bagi ke siapa. Nah, misalnya semua siswa, misalnya kita bagi, atau hanya kelas-kelas tertentu juga bisa. Nah, ini kan sudah saya centang semua. Terus nanti monggo Bapak Ibu boleh isi forumnya. Ini untuk semua kelas SD. Kemudian saya tulis judul forumnya, misalnya kita membahas tentang kegiatan di rumah selama kegiatan di rumah selama kegiatan, kalau untuk Bapak Ibu ya, karena ini siswa saya kan Bapak Ibu guru, kegiatan selama work from home atau WFH. Nah, misalnya ini kegiatan selama work from home. Nah, saya kasih keterangan, silakan tulis kegiatan di bawah. Di bawah forum. Di kegiatan di forum ini. Nah, ini saya membuat forum. Bapak Ibu nanti coba forum yang silakan Bapak Ibu buat sendiri. Nah, di sini ketika kita membuat forum seperti ini, kita bisa langsung posting atau tampilkan ke dalam kelas, atau misalnya kita bisa membuat jadwal. Misalnya kita tampilkan jadwal ini untuk minggu depan, itu bisa. Saya klik jadwal misalnya gitu. Nah, ini mau ditampilkan kapan? Tanggal 25. Kita mau tampilkan tanggal 24 itu bisa. Jamnya jam berapa?
atur. Sekarang karena hari ini kita akan coba langsung gunakan, itu bisa langsung diklik posting. Kemudian ada satu lagi tombol yang bisa kita gunakan, namanya ada tambahkan. Ini ketika misalnya kita mau menambahkan file atau misalnya menambahkan gambar dari YouTube, itu bisa. Ini nanti kita coba simulasikan, tapi sekarang kita gunakan ini. Kemudian saya coba posting. Nah, silakan Bapak Ibu nanti membuat forum sendiri-sendiri, terus dikomentari. Nah, ini saya sudah jadi forumnya kegiatan selama work from home. Silakan tulis kegiatan di forum ini. Nanti Bapak Ibu boleh nulis di sini. Oke, silakan dipraktekkan membuat forum sendiri-sendiri di kelasnya masing-masing. Kemudian nanti coba tulisan saya juga boleh ditanggapi di sini. Silakan. Kegiatan selama work from home. Ya apa Mas? WVH ya. Oke, ini ada yang ngechat untuk diulang. Ini diulang maksudnya diulang yang mana? Apakah forumnya? Kalau forum bisa saya ulang untuk ini ya, forum bagaimana cara membuat forumnya? Saya ulangi kembali caranya. Tinggal diklik yang ini. Bagikan sesuatu dengan kelas Anda, diklik. Kemudian kita kasih judul aja, misalnya kalau tadi ini, atau misalnya untuk siswa, silahkan di rumah, misalnya seperti ini. Kemudian ketika ini sudah ditulis, di sini bisa kita jadwalkan ketika misalnya forum ini akan kita jadwalkan tentu, misalnya kita akan posting hari berikutnya, bukan hari ini, itu bisa kita jadwalkan. Mau tanggal berapa tinggal ditentukan aja tanggalnya, kemudian jamnya boleh. Nah, kalau misalnya langsung diposting, tinggal langsung diklik posting. Sudah ada yang coba komentari. Nah, ini sudah ada beberapa yang kasih tanggapan di komentar. Di Google Classroom itu ya istilahnya menunya sudah lumayan lengkap ya, untuk komunikasi dengan siswanya, kemudian membuat tugas dan sebagainya. Tapi hari ini kita materinya baru masih nyampe untuk menambahkan anggota, gabung ke kelas dan sebagainya. Untuk membuat materi mungkin di sesi berikutnya untuk besok hari Kamis. Hari ini yang diklik undangan join Uni Murni. Oke, saya cari dulu. Buka email saya karena email saya kebetulan ini banyak yang masuk. Saya coba klik undangannya dan keyakinan.
Valentera. Oke, mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan, mungkin ada yang perlu saya sampaikan lagi. Oke. Ini ada yang sudah coba ngirim gambar. Bagus. Jadi di forum itu kita juga bisa membuat kayak semacam ini ada yang ngirim file. Ini buat forum. Nah, kalau di sini aku Raisa guna sih Bu. Bisa menambah file. Setelah guru dan klik buat tulisan biru kanan bawah gitu. Wes lagi tambahkan siswa wes apa siswane siswa. Oh, mau wes Mbak Bulas. Oke, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya coba lanjutkan lagi. Nanti kalau misalnya sudah saya lanjutkan, kemudian ada yang perlu saya ulang di materi yang mana, saya siap untuk ulang. Kita akan coba, kalau sekarang kan Bapak Ibu statusnya menggunakan laptop untuk praktek yang ini. Nah, di sini saya juga sudah saya lampirkan di materi itu gimana cara menggunakan Google Classroom itu menggunakan smartphone mulai dari instalasi dan sebagainya. Saya sudah buat panduannya seperti ini untuk membuat membuka aplikasi Google Classroom di HP smartphone atau Android. Prosesnya seperti apa? Saya coba simulasikan. Bagaimana kalau misalnya kita akan menggunakan HP smartphone yang ada di Google Classroom menggunakan smartphone. Nah, ini punya saya ada tampilan seperti ini. Punya Bapak Ibu kelihatan nggih? Ini ada istilahnya simulasi kayak Android simulator. Nah, bagaimana cara proses instalasinya di HP itu biasanya untuk aplikasi Google Classroom itu tidak langsung otomatis muncul seperti YouTube, kemudian browser kayak Chrome itu tidak otomatis, kita harus install aplikasinya sendiri, jadi manual instalasinya. Prosesnya seperti apa? Di panduannya sudah ada seperti ini, saya simulasikan nggih. Bapak Ibu di HP harusnya sudah ada Play Store, diklik aja Play Store-nya atau di kalau di HP itu disentuh Play Store-nya atau didudul. Kemudian kita akan coba instalasi aplikasi namanya Google Classroom. Seperti ini di Play Store namanya Google Classroom. Nah, ini sudah muncul. Kita klik aja. Ini saya proses instalasinya. Kemudian muncul seperti ini yang diklik klik install itu untuk proses instalasi.
Sudah muncul tampilan seperti ini, klik accept. Ini simulasi, jangan kalau di HP di laptop tidak bisa nggih Bapak Ibu. Ini bisanya hanya di smartphone. Kebetulan di laptop saya ada aplikasi simulator, saya coba buka bisa. Tapi kalau punya Bapak Ibu mau praktek silakan menggunakan HP-nya masing-masing. Klik accept. Kemudian ini proses instalasi, ini juga sesuai dengan jaringannya. Terus diinstal ya Pak? Ya, install di sini ya Pak? Bapak di Ino. HP-nya, Ada install di sini, klik installnya. Oh ya. Install, nanti nunggu proses instalasi sampai selesai. Terus ada diterima begitu? Nuling gendong mbak ketok orang kudu. Sudah diklik, ini boleh langsung diklik open atau boleh klik kembali seperti ini juga boleh, seperti kembali ke halaman depan. Nih. Kalau misalnya kita posisi di sini di Kaggle Classroom, instalasinya sudah jadi. Kembali aja ke depan, ke halaman depan seperti ini. Di halaman depan itu harusnya sudah ada aplikasi namanya Google Classroom. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Di HP itu ada Google Classroom-nya. Sudah jadi. Ya, sudah jadi, sudah muncul seperti ini, ya. Ini ada Classroom, di desktopnya sudah ada Google Classroom-nya. Nah, kalau ini sudah ada seperti ini, Google Classroom yang di sini, ini bisa digunakan untuk akun guru juga bisa, untuk akun siswa juga bisa. Jadi guru dan siswa itu aplikasinya sama, tinggal kita install aja di sini. Kemudian cara bukanya ya seperti Bapak Ibu buka aplikasi, diklik aja. Iso. Pak, saya tadi ketinggalan. Ketinggalan di mana? Ya, baru sampai ke tamu guru yang diundang. Saya tidak. Ya, ada yang ketinggalan. Siap, saya ulangi dari awal, mulai dari instalasi ininya. Kalau sudah sampai guru yang diundang, terus error suara. Jadi itu. Ya, oke. Kalau sudah sampai ke guru ya diundang. Ya, jadi untuk memberi kode kelas yang sekolah. Oke, untuk Ibu tadi sudah sampai ke undang enggak masalah karena kita tadi materinya juga masih hanya sampai di situ. Nah, sekarang materi yang sekarang itu kita akan coba menggunakan aplikasi Google Classroom di HP-nya Bapak Ibu masing-masing. Jadi bagaimana cara nginstalnya? Punya saya tak hapus dulu. Saya ulangi dari awal. Bapak Ibu standby menggunakan HP-nya masing-masing. Oh, tidak pakai laptop ya, Pak? Ini itu kita nginstalnya di Google di HP-nya, di smartphone-nya. HP. Silakan HP-nya. Silahkan dibuka Play Store. Ini saya ulangi dari awal. Kalau yang tadi sudah install sambil nunggu, bersabar. Saya ulangi dari awal. Play Store. Oh ya, Mbak. Kemudian di atas itu kita ketik namanya Google Classroom atau langsung ditulis seperti ini juga boleh. Google Classroom, diklik.
kemudian klik install, klik accept atau terima. Kita akan coba menginstal aplikasi Google Classroom di smartphone. Gimana ini harus? Sudah, kalau sudah, Bapak Ibu silahkan kembali ke halaman depan, pakai tanda back-nya untuk keluar ke halaman depan desktopnya atau halaman HP-nya seperti ini biar kelihatan. Akan kemudian klik Google Classroom-nya. Nah, untuk yang di sini, ini nanti Bapak Ibu coba login menggunakan, ini muncul seperti ini ya. Kita klik Get Started. Login menggunakan akun, ini kita coba menggunakan akun siswa. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya punyanya ya istilahnya punya Gmail-nya yang sekarang dipakai yang di laptop juga boleh dimasukkan, tidak apa-apa. Kita akan coba masuk menggunakan akun yang Bapak Ibu punya. Saya kebetulan punya alamat ini. Nah, ini kelasnya saya sudah masuk tetapi masih kosong karena belum ada kelasnya. Tetapi kalau punya Bapak Ibu mungkin tadi sudah login menggunakan akun yang ada di yang Bapak Ibu punya. Bapak Ibu harus login menggunakan akunnya masing-masing. Nah, bentar, ini saya coba simulasikan kalau misalnya gimana akun yang belum pernah diloginkan di sini. Nah, coba keluarkan dulu ininya. Bentar, Bapak Ibu. Kita close dulu. Tadi saya kebetulan sudah masuk menggunakan akun punya saya sebenarnya. Nah, ini get started. Kemudian saya login menggunakan akun baru. Sebentar. Akun baru itu ya istilahnya akun yang tadi saya punya. Kalau punya Bapak Ibu mungkin tampilannya akan seperti ini. Nah, kita masukkan alamat email seperti yang kita punya. Alamat emailnya punya saya ini. Kita masukkan alamat email, kalau di panduannya ini ada seperti ini. Di panduan instalasinya, jadi masukkan ketik alamat email siswa, kemudian klik next. Kemudian passwordnya ada di sini. Ya, ketik passwordnya. Kemudian klik next lagi. Agree. Ya. Ada muncul seperti ini, pilih accept. Ini hanya karena saya punya tadi saya hapus. Punya Bapak Ibu mungkin tidak seperti ini, tapi prosesnya hampir sama. Jadi hanya memasukkan alamat email sama passwordnya. Nah, di sini ini karena saya masih yang akun saya buat masih kosong. Punya Bapak Ibu harusnya kalau sudah ada kelasnya itu mungkin di sini juga sudah ada kelasnya. Punya saya kan belum ada. Saya akan gabung ke kelas yang tadi saya buat. Bentar, punya saya kasih kode.
Nah, untuk punya Bapak Ibu, nanti kalau misalnya belum gabung, silakan boleh gabung ke kelas yang dibuat. Kalau saya punya kodenya ini, berarti saya di HP saya itu saya masukkan kode yang ini, saya klik join. Dan masih proses. Nah, ini saya sudah bergabung ke dalam kelas. Oke, silakan punya Bapak Ibu disimulasikan untuk masuk ke menggunakan akunnya sendiri. Kalau nanti ada kendala, silahkan chat atau komunikasi ke saya, nanti siap saya bantu. Monggo. Membuat akunnya sendiri gimana tadi? Ibu punya akun Gmail enggak? Halo? Email. Iya punya, Pak. Nah, itu akun itu yang dimasukkan ke aplikasi HP-nya. Apa ini nggak punya saya, dia nggak bisa buat. Terus lagi nih, aplikasinya gabung ya Pak. Kalau yang HP-nya tidak muat, ya itu memang karena misalnya HP-nya kadang memang terbatasnya seperti itu. Jadi ketika kita menginstal di HP, mungkin HP-nya sudah penuh, ya berarti kita tidak bisa praktek untuk yang di HP, tidak apa-apa, nanti kita prakteknya untuk yang di laptop, tidak apa-apa. Cuman saya simulasikan biar nanti ketika ada siswa yang tanya gimana instalasi di HP-nya, nah itu petunjuknya ada di ini, monggo. Kalau misalnya yang tidak bisa karena mungkin penuh, ya jangan dipaksakan, karena memang ya seperti itu kalau penuh, kecuali mungkin Bapak Ibu ada aplikasi yang bisa dihapus atau mungkin apa namanya, ada file-file yang besar yang bisa dihapus. Tapi kalau misalnya tidak, jangan dipaksakan. Ya. Halo. Ya. Ini pakai akun yang lain boleh nggak kalau boleh. Boleh. Mau pakai akun yang lain boleh. Boleh. Pas tak buka aplikasinya sudah tertulis akun yang ada di HP. Iya, enggak apa-apa, boleh ya. Gitu juga enggak apa-apa. Oh iya, makasih, Pak.
Nah, ini ada yang bertanya materi tadi ada yang HP-nya error. Oke, saya ulangi lagi. Kita akan coba instalasi. Saya pandu untuk install aplikasinya. Oke, ini saya close. Saya hapus dulu. Bentar, punya saya Google Classroom-nya saya hapus dulu. Saya pandu dari mulai instalasi. Saya ada yang kesulitan karena sinyalnya dan sebagainya. Bentar. Saya hapus dulu. Nah, ini ada yang ngechat minta share ulang daftar hadir hari ini. Grupnya mungkin. Oke. Mulai dari awal saya pandu untuk instalasinya. Nah, dari depan seperti ini kita masuk ke Play Store. Play Store, kemudian Play Store kita cari yang namanya Google Classroom. Classroom, kemudian pilih install. Konfirmasi seperti ini. Kalau punya Bapak Ibu mungkin ada bahasa Indonesia diterima gitu. Ya, klik terima. Nah, ini ditunggu sampai proses instalasi selesai. Maaf Pak Paino, ini punya saya tapi mau mencari kode untuk kelas saya. Tadi Pak Paino mengatakan di bawah nama SD, nama kelasnya itu ada kodenya. Tapi punya saya kok nggak ada, apa tadi nggak ngisi ya? Nah, itu otomatis loh Bu. Ini sebentar untuk Ibu. Sebentar. Ini saya tak yang Google Classroom sebentar. Nanti untuk yang Ibu saya ulangi dari awal. Oke, ini dulu. Ketika itu sudah terinstall, Bapak Ibu boleh keluar atau langsung open, atau misalnya kita buka dari depan seperti ini. Klik Google Classroom. Tadi ada yang bertanya, saya ulangi dari awal. Kemudian pilih Get Started. Kalau di HP Ibu sudah HP kita sudah ada akunnya, itu biasanya di sini juga akan otomatis keluar. Itu diklik, kemudian klik OK. Ini prosesnya hanya seperti itu. Sampai di sini. Ini kelasnya sudah belum ada. Ini tadi karena saya sudah bergabung, jadi sini sudah ada kelasnya. Kalau belum bergabung, biasanya ini masih masih kosong seperti ini. Ketika kita belum mempunyai kelas. Tapi kalau kita sudah mempunyai kelas, di sini harusnya sudah ada kelasnya. Untuk bergabung, tinggal klik join kelas. Nah, kodenya apa? Itu kodenya ini. Ini yang punya saya, nanti punya Bapak Ibu sendiri. Bentar. Oh iya. Ya Pak Paino sudah. Ini karena di HP tidak kelihatan. Kalau di laptop kelihatan Pak. Halo Pak Paino. Maaf ini tadi. Ya maaf ini tadi karena di HP tidak kelihatan. Tapi kalau di laptop kelihatan. Oh gitu. Kalau di HP nggak kelihatan gitu. Iya. Nah, kalau di HP nggih. Berarti sudah ketemu nggih kodenya nggih? Sudah. Nggih, sampun. Monggo kalau ada lagi. Monggo untuk Bapak Ibu kalau misalnya ada kesulitan atau misalnya ada yang perlu saya sampaikan lagi untuk materi yang tadi sudah saya sampaikan, silahkan. Mulai dari awal mungkin ada yang ketinggalan atau apa, ketinggalannya di mana, nanti biar saya bantu mulai dari awal. Kalau misalnya ada yang ketinggalan di bagian tertentu, silahkan sambil saya tunggu, monggo. Maaf Pak, mau tanya Pak. Pak Paino. Halo Pak Paino ya. Ini tadi saya sudah membuat sudah jadi, tapi tadi nulis salah. Saya back terus
kok hilang kembali ke awal lagi itu untuk mengulang untuk mengembalikan lagi bagaimana? Kembali awal itu kembali sampai seperti ini atau gimana? Sampai ke halaman depan seperti ini atau gimana? Kalau di laptop sih hilang ininya, muncul hilang tampilannya seperti ini, kembali ke yang awal nggak ada postingan seperti ini. Ibu kembali ke sini aja, kembali ke Google Classroom-nya, ke sini. Itu nanti harusnya nanti akan masuk ke sini. Coba dilihat ada nggak isinya. Oh ya, ya. Oh ya, ya. Dia tidak muncul sekolah itu banyak sekali ya Pak. Apa itu harus kalau ditambah di HP itu mau gabung kelas, tapi kemudian tulisan kode kelas. Nah itu kode kelas itu kode kelas yang akan digabungi. Ibu mau kelas masuk ke kelas mana? Tinggal harus tahu di kode kelasnya. Ini kalau punya saya kenapa banyak? Tadi karena ada yang yang mengirim undangan ke saya. Kalau punya ibu mungkin hanya 1 atau 2 saja, sesuai dengan kelas yang Bapak Ibu undang tadinya. Kalau punya saya kenapa banyak? Karena tadi Bapak Ibu kan praktek ngundang nih. Nah, yang ketika ngundang di email saya coba buka terus saya coba gabung. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kalau yang buat kelas membuat kelas gimana? Membuat kelas itu pakainya ini. Ini ada namanya membuat kelas. Kalau misalnya Ibu saya simulasikan lagi saya akan membuat kelas baru misalnya. Ini pakainya ini. Buat kelas. Ada tampilan seperti ini, klik lanjutkan. Kemudian ini nama kelasnya apa? Misalnya tadi saya sudah membuat kelas 5. Saya sekarang membuat untuk kelas 4 misalnya. Tadi. Maaf. Itu tadi sudah dari awal yang itu berarti sudah selesai sampai itu berarti tinggal lihat. Monggo kalau ada lagi mungkin yang mau bertanya silakan. Mungkin ada yang perlu disampaikan silakan. Ini di room ada tadi di di
forum ada yang menulis tolong materi di-share nggih. Materi ini panduannya itu kemarin sudah saya sampaikan ke Bu Erna, nanti bisa dibagikan di grup. Kemudian kalau materi hari ini kan tadi direkam sama Bu Erna untuk kegiatan kita hari ini, jadi nanti bisa dibagikan bentuknya video. Hanya kalau video itu memang lumayan besar, nanti bisa dikompres atau gimana, nanti bisa diambil diminta sama Bu Nana. Karena kalau saya ngerekam nggak bisa, yang bisa ngerekam hanya yang di hostnya. Kalau ada lagi pertanyaan boleh lewat chat atau lewat suara, silahkan. Karena materi hari ini kita hanya sampai ke materi hari ini itu gabung kelas, kemudian membuat kelas, menambah guru tadi sudah, forum tadi sudah. Ini ada materi ini sudah saya sampaikan semua. Jadi monggo kalau misalnya nanti Bapak Ibu masih ada yang perlu disampaikan atau mungkin ada yang perlu saya pandu, saya siap bantu sambil saya tunggu. Kita jadwal sampai jam berapa? Benar sampai jam berapa nggih? Tapi kode kelas itu melihatnya di mana? Kode kelasnya siapa? Kode kelasnya Ibu atau punya saya? Masing-masing, Mas. Kode kelas peserta. Nah, kode kelas peserta itu ada di masing-masing kelasnya. Jadi, misalnya Bapak Ibu mau melihat kode kelasnya, ya silahkan masuk ke dalam kelasnya sendiri. Ini ya, misalnya ini punya saya, diklik. Terus kodenya ada di mana? Itu ada di atas, dilihat. Di atas, nah ini ada di tulisan, di bawah tulisan SD atau nama kelasnya, kemudian ini adalah bagian, nah ini ada di sini, kode kelas. Nah ini kalau ingin diperbesar, tanda kotak-kotaknya ini diklik aja, klik, nanti akan muncul kode kelasnya. Nah ini, untuk melihat kode kelas. Pak, saya pengen lihat kalau kode kelas yang lain bisa nggak? Bisa. Di gedung. Nah ini kode kelasnya di sini. Sudah masuk ke kelasnya belum? Seperti ini belum punya Ibu? Sudah. Ini ada di sini. Nah ini ada di sini kodenya. Kelas kode. Ibu itu masuknya ke kelas sendiri loh Bu, jangan ke kelas saya. Kalau ke kelas saya kemungkinan karena Ibu sebagai siswa itu nggak bisa lihat kodenya ini. Masuknya ke kelasnya Ibu sendiri. Karena ini di gedung Gubah ini saya statusnya kan di sini sebagai guru, kenapa bisa lihat kodenya. Tapi kalau sebagai siswa kita nggak bisa lihat kodenya. Ini yang kelas saya Wirotaman, ini sudah ada lah, ini kodenya seperti ini ada di sini. Tanya Pak, untuk mengcopy kode kelas kirim ke slide gimana? Gimana suaranya kurang jelas? Oh iya sudah. Untuk mengopi kode kelasnya mau dikirim ke kita itu bagaimana? Tapi untuk mengirim kode siswanya, kode kelas ke siswa itu ini bisa kita catat seperti ini atau misalnya ini guys. Ini bisa kita copy, ini kan bisa kita copy ini, mau dimasukkan ke dalam file kemudian dikirim ke siswa juga bisa, atau mau difoto juga bisa, mau difoto kemudian dikirim mungkin di grup siswa juga boleh, atau misalnya mau langsung dimasukkan kodenya, diketik kodenya di WA atau apa juga tidak masalah, tapi syaratnya siswa juga harus sudah mempunyai aplikasi namanya Google Classroom. Jadi kodenya tinggal kita monggo, kalau teknik pembagiannya ya monggo Bapak Ibu terserah mau seperti apa, mau dibentuk foto atau dibentuk tulisan, mau dikirim seperti ini juga bisa.
Misalnya ini yang kita foto kemudian kita masukkan ke grup atau grup-grup kelas misalnya lewat WA atau apa silakan. Terima kasih. Nah, kita nanti sampai jam 12, tapi waktunya masih banyak, monggo. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Ini ada mohon penjelasan bagaimana menulis judul Google Classroom. Nah, untuk menulis judul di Google Classroom, ini sama saja kita akan membuat kelas. Seperti ini. Nah, ini adalah judul Google Classroom kita, kelas kita. Ini juga bisa kita rubah. Caranya tinggal ini diklik aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, saya mau tanya. Apakah dengan fasilitas ini, Classroom ini, kita bisa mengunggah sebuah soal agar itu bisa dikerjakan, kemudian nanti sistem yang akan mengoreksi gitu. Oke, siap. Nah, ini untuk membuat soal, kemudian tugas dan sebagainya, ini sudah ada, cuman kita hari ini belum sampai ke sana. Itu bisa, jawabannya bisa. Jadi kita bisa membuat materi di Google Classroom. Materi itu ya materi pembelajaran Bapak Ibu, boleh bentuk gambar, video, atau misalnya tulisan, itu bentuknya materi. Kemudian ada lagi, misalnya kita akan membuat kayak semacam soal. Soal itu nanti bisa dikerjakan oleh siswa, kemudian Bapak Ibu guru hanya bertugas membuat soal dengan kuncinya. Nah, nanti ketika soal sudah jadi, kemudian sudah kita masukkan, itu siswa tinggal mengerjakan dan nilai itu nanti juga akan langsung otomatis terkoreksi. Jadi Bapak Ibu tidak akan repot-repot mengoreksi ketika soal itu bentuknya kayak semacam pilihan ganda atau jawaban singkat. Itu sebenarnya Bapak Ibu itu bisa langsung melihat nilainya tanpa koreksi satu-satu kalau bentuk soalnya itu pilihan ganda atau jawaban singkat. Itu untuk soal. Kemudian bisa juga nanti di dalam Classroom ini itu bisa kita masukkan kayak semacam tugas. Misalnya kita membuat tugas untuk siswanya, mungkin silahkan kumpulkan foto kegiatan kalian di rumah selama belajar di rumah misalnya, kemudian kirimnya dalam bentuk foto, itu juga bisa. Nah, untuk tugas Bapak Ibu memang masih harus ngoreksi satu-satu. Jadi kalau tugas tidak bisa diotomatis langsung nilainya itu tidak bisa, karena tugas Bapak Ibu masih tetap harus mengoreksi. Jadi untuk Google Classroom itu sebenarnya bisa kita gunakan materi bisa, soal bisa, kemudian tugas juga bisa, kemudian tadi forum juga bisa. Forum ini untuk forum diskusi. Jadi sudah lumayan lengkap. Monggo seperti ini nggih untuk Bapak tadi yang bertanya. Monggo kalau misalnya ada yang lain silahkan sambil saya tunggu. Silahkan sambil saya tunggu kalau mungkin ada yang bertanya sambil Bapak Ibu mencoba-coba. Nah, sebenarnya untuk Google Classroom ini Bapak Ibu ketika pengen mencoba-coba di sini itu jangan ragu ketika misalnya mau membuat kelas dan sebagainya. Karena ketika kita melakukan kesalahan itu bisa kita hapus sebenarnya. Misalnya kita membuat kelas kok keliru namanya, bisa kita rubah. Kemudian membuat forum. Misalnya, kemudian kita akan menghapus, itu juga bisa. Jadi jangan takut keliru ketika menggunakan aplikasi Google Classroom.
Jadi istilahnya kalau saya nyebut itu Bapak Ibu kalau pengen bisa aplikasi ini syaratnya hanya satu, mau mencoba dan penasaran. Jadi kalau tidak penasaran ya biasanya tidak mau mencoba. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu penasaran ini gimana sih, nah itu dicoba-coba aja, jangan takut salah. Karena menu-menu yang di sini itu tidak akan berpengaruh ke dalam laptop atau komputer Bapak Ibu mungkin rusak dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu tinggal misalnya pengen apa dicoba aja. Terus kalau misalnya panduan saya sudah membuat panduan seperti ini mungkin dirasa kurang lengkap atau misalnya masih kurang jelas atau apa, Bapak Ibu silahkan cari panduannya itu di Google, itu banyak. Saya simulasikan gitu. Misalnya Bapak Ibu menggunakan panduan yang saya buat mungkin oh ini panduannya kok terlalu sederhana, mungkin mau mencari penjelasan dan sebagainya, panduannya itu sudah lebih dari cukup di internet. Mau bentuknya video, mau bentuknya tulisan, itu sudah ada semua. Nah, ini ada tutorial classroom untuk pengajar dan seterusnya. Panduannya sudah lebih dari cukup kalau misalnya Bapak Ibu pengen mencoba-coba apa yang ada di dalamnya, mulai dari membuat tugas, kemudian membuat kelas dan sebagainya, itu sudah ada. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ketika misalnya mau membuat. Syaratnya yaitu mau mencoba dan penasaran. Nah, seperti misalnya Bapak Ibu membeli HP baru, kalau Bapak Ibu tidak penasaran ya tetap masih dalam kotaknya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu penasaran biasanya langsung dibuka isinya, kemudian menu-menunya dicoba, apakah berfungsi apa tidak, menggunakan kamera untuk selfie dan sebagainya. Jadi syaratnya hanya itu Bapak Ibu kalau misalnya pengen mencoba, Bapak Ibu penasaran bagaimana caranya, itu tinggal dicari di internet. Kemudian cara penggunaannya seperti apa, panduannya sudah banyak. Monggo kalau ada. Nah, untuk tugas, jadi tugas hari ini itu sebentar, tugasnya itu oke, nanti untuk tugasnya akan saya siapkan linknya. Untuk Bapak Ibu mengumpulkan tugasnya seperti apa, nanti saya siapkan tugasnya di kelas saya. Tadi kelas saya kan ini nggih. Tugasnya apa nanti akan saya buat di sini di kelas SD Wirotaman kelas 5. Tugas Bapak Ibu apa nanti akan saya buatkan tugas. Tugasnya apa? Tugasnya Bapak Ibu nanti membuat seperti yang kita praktekkan tadi, mulai dari membuat kelas, kemudian membuka kodenya ini dan sebagainya, menambahkan anggota, mengundang dan sebagainya. Itu nanti tugas Bapak Ibu hanya mengambil gambarnya. Mengambil gambarnya ini bagaimana? Bapak Ibu kemarin sudah diajari menggunakan Fastun. Itu juga bisa kita gunakan untuk ngambil gambar screen yang ada di sini. Jadi tugasnya nanti Bapak Ibu silahkan dikirim ke link yang sudah saya buatkan nanti di kelas saya di SD Wirotaman ini nanti akan saya buatkan kelas panduan saya buatkan tugas seperti apa nanti Bapak Ibu silahkan kerjakan nanti biar saya juga bisa ngontrol Bapak Ibu sudah sampai mana. Saya ulangi lagi untuk tugasnya Bapak Ibu nanti silahkan ikuti panduan yang ada di sini. Saya sudah buat panduannya. Nah, mulai dari ini sudah saya perbagian sendiri, membuka Google Classroom dan sebagainya. Bapak Ibu tugasnya, nah ini membuat seperti ini, membuat tampilan seperti ini. Ya. Dan seperti ini tidak perlu ada tulisan-tulisan dan sebagainya. Hanya nanti Bapak Ibu silahkan dikelompokkan sendiri-sendiri. Tugasnya nanti akan saya tulis biar jelas. Nah, ini nanti dikumpulkan ke kelas SDN Wirotaman. Nih. Tugas untuk hari ini. Kemudian kalau ada kesulitan dan sebagainya, silahkan nanti komunikasi. Boleh saya pakai nomor HP saya, boleh. Mau pakai di grup Telegramnya yang kemarin juga tidak masalah. Monggo kalau misalnya Bapak Ibu mau nulis nomor saya ini, boleh WA, chat sama saya. Atau mau langsung diposting di grup Telegramnya juga boleh. Nah, ini
Ini saya kalau misalnya nanti ada pertanyaan untuk tugas nanti biar saya siapkan dulu tugas untuk hari ini. Tetapi tugasnya ada di mana? Itu ada di sini. Kalau misalnya ada tugas, ini saya simulasikan ya. Bapak Ibu nanti kalau ada tugasnya di mana itu ada di sini. Kelasnya di kelas SDN Wirotaman kelas 5. Ada di tugas kelas. Nanti kalau sudah ada tugas nanti di sini ada tulisan tugas. Tapi hari ini belum saya buatkan. Nanti Bapak Ibu setelah ini nanti akan saya buatkan tugasnya apa. Monggo nanti silahkan dibuat. Untuk pengiriman tugasnya, usahakan hari ini selesai karena besok sudah ada materi yang lainnya. Kalau materi yang untuk besok itu kita sudah mulai masuk membuat materi dan sebagainya. Untuk hari ini tugasnya seperti yang saya buat di panduan. Mulai dari membuka Google Classroom, bentuk tugasnya ngumpulkannya seperti apa ya, hanya seperti ini. Screenshot seperti ini, membuka menu aplikasi Google Classroom. Tidak perlu dikasih tulisan, tetapi ada ininya. Info, kalau ada yang kurang jelas silahkan boleh bertanya sambil saya tunggu. Kan tugasnya nanti bagaimana dalam bentuk apa? Dikirim ke grup saja. Siap, nanti dikirim ke grup boleh. Tapi untuk pengumpulan tugasnya itu memang lewat sini, tetap lewat Google Classroom. Mengumpulkannya tugas di sini. Karena kalau misalnya tugasnya dikirim ke grup, nanti kita mengumpulkannya agak susah. Tapi kalau di sini nanti saya bisa lihat siapa-siapa yang sudah membuat, terus nanti istilahnya kelihatan siapa untuk nilai dan sebagainya, nanti kan bisa kita masukkan langsung. Tapi kalau misalnya lewat grup, kita kesulitan nanti untuk manajemen pembagian data-datanya dan sebagainya. Nanti untuk masuk. Ya, tapi itu ada yang tidak lewat emailnya sendiri, tapi lewat email sekolahan. Boleh, mau pakai email sekolah boleh ya. Nanti kan di sana ada identitasnya, Bu. Di sini monggo boleh dikasih, di sini kasih identitas saja. Dari mana, namanya siapa, nanti untuk dikirim ke sini. Monggo silakan kalau ada lagi. Gabungnya apa bundes, Bu? Gabung meneh. Karena apa anggota apa tugas apa sih? Anggota kayaknya gabung. Hah? Klik anggota. Titik 3 apa ya? Kirim email ke selatan. Sehingga gabung mari. Ada tulisan gabung kok. Jadi aku dulu materi ini Pak Kancen. Ini yang untuk yang belum gabung, di sini saya lihat yang gabung baru 78 siswa. Untuk Bapak Ibu tadi yang belum gabung, mungkin grupnya untuk kodenya nanti biar biar dibagi di grup kalau yang belum gabung. Ini grup ini nanti akan saya kirim ke grup Telegramnya. Kalau yang belum tergabung silakan nanti boleh gabung ke dalam kelas ini. Kelas SDN Wirotaman. Karena ini saya cek yang bergabung itu baru 78. Yang lainnya mungkin saya tidak tahu, mungkin karena jaringan atau mungkin karena ada kendala yang lain. Ini nanti biar saya bisa kontrol untuk tugas-tugasnya. Membuat kelas, terus kemudian belum gabung. Cara gabungnya gimana Mas Paino? Gabung apa? Nah ini gabung di panduannya ada. Gabung kelas itu ini ada di sini. Gabung ke kelas. Coba dicek lagi panduannya, Bu, ada.
Kok di sini nggak ada tanda plus ya? Tanda plus apanya? Ibu posisinya harus posisi di depan gini. Bentar, saya tak coba kembali ke depan, Ge. Kembali ke sini. Nah, ke halaman depan ini di sini harusnya ada plus. Tapi kalau posisi ibu di kelas, misalnya seperti ini nggak ada tandanya. Harus kembali ke halaman depan seperti ini, ke kelas awal. Biar ada tanda gabung ke kelas. Oke, ini ada yang tanya, maaf ketinggalan tugasnya suruh buat apa? Oke, tugasnya saya ulangi kembali, tugasnya Bapak Ibu membuat seperti yang ada di panduan saya, tetapi nanti didokumentasikan. Bentuknya boleh pakai Fastun, boleh. Kalau saya biasanya malah pakainya sniping tool. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar sniping tool. Istilahnya layar yang kita kerjakan itu kita ambil gambarnya. Misalnya Bapak Ibu sedang login, diambil gambarnya. Mau dimasukkan ke Microsoft Word boleh, atau misalnya PowerPoint silahkan. Terus ini juga istilahnya di screenshot, atau kemarin juga dia sudah diajari namanya Fastun. Nah ini diambil gambarnya, kemudian misalnya membuka menu aplikasi Google Classroom. Prosesnya seperti apa, itu silahkan dibikin seperti ini. Nggak perlu ada tulisannya, yang penting ada prosesnya. Misalnya ini, kemudian ada Google Classroom-nya, kemudian ini untuk membuat kelas, kemudian kelasnya sudah jadi, nah ini difoto seperti ini. Oh, nanti tugasnya hanya seperti itu, jadi membuat sesuai yang ada di panduan saya, terus bentuknya itu boleh Microsoft Word atau mungkin yang sudah pernah konversi jadi PDF juga boleh. Nanti untuk mengumpulkan tugasnya itu sudah saya tempatkan nanti di sini. Sudah saya buat sekalian di sini. Tugasnya membuat screenshot. Halo, Assalamualaikum. Pak Paino. Iya, ini untuk membuat tadi membuat tugas yang tadi untuk men-screenshot yang awal dari pembuatan classroom itu, saya membuat itu mencoba dari awal itu kok ketemu sudah ada kelasnya, tidak ada postingan yang seperti Pak Paino tadi ditayangkan. Berarti nanti Ibu bikin kelas lagi, tinggal dibikin kelasnya. Karena kalau misalnya, karena kalau sudah membuat, kalau sudah pernah membuat, itu mesti di situ sudah ada isinya. Jadi nanti Ibu bikin lagi aja, nggak apa-apa. Bikin laginya awalnya bagaimana? Kembalinya ya, dari awal prosesnya. Enggak, nanti ketika sudah masuk, ini misalnya sudah ada ini nih, Ibu membuat kelasnya ya prosesnya sama seperti yang ada di panduannya, tinggal diklik buat, kemudian buat kelas. Oh, ya, terima kasih. Ya. Nah, ini tugasnya seperti ini. Jadi tugasnya nanti Bapak Ibu itu ada di ini posisinya. Nah, ini ada Bapak Ibu silahkan nanti membuka membuat istilahnya mengirim tugasnya itu di kelas SDN Wirotaman kelas 5 2019-2020 ada di sini. Namanya membuat screenshot gabung kelas dan seterusnya. Ini ada membuat screenshot gabung kelas. Nah, cara menambahkannya sebentar. Cara membuat mengirimkan tugasnya kan bentuknya kan file. Bentuknya file. Saya coba simulasikan sebentar. Oke, nanti ini saya bagaimana cara ngirim filenya. Saya tak masuk ke siswa dulu, karena akunnya itu akun siswa. Sekarang ya Bapak Ibu.
Nah, cara mengirimkan tugasnya bagaimana? Itu seperti ini, Bapak Ibu boleh dilihat. Cara mengirimkan tugasnya, bentuknya itu filenya PDF atau Word juga boleh. Monggo, istilah tinggal Bapak Ibu gampangnya pakai yang mana, silahkan. Di sini ada namanya PainoPy Post New Assessment atau membuat tugas baru. Karena kalau ini punya saya bahasa Inggris, ini diklik. Nah, ini tugasnya, ini nggih. Nanti untuk panduan mengirimkan tugasnya saya buatkan karena kemarin saya lupa untuk membuatnya. Nanti akan saya buatkan panduan pengiriman tugasnya. Jadi silahkan nanti izin sebagai Bapak Ibu guru biasa, buka kelas SDN Wirotaman. Kemudian ada namanya membuat screenshot gabung kelas, membuat kelas, menambah atau mengundang guru membuat forum. Tugasnya lewat sini, create. Kemudian create ini ya. Bentuknya file. Nah, Bapak Ibu nyimpennya di mana? Misalnya nyimpennya di dokumen atau di flash disk, silakan. Kalau punya saya mungkin karena ini saya ada di sini, panduan membuka ini ya. Ini simulasi aja. Ini saya membuat tugasnya seperti ini, bentuknya PDF. Nanti Bapak Ibu mau bentuknya Word, silahkan. Kemudian open, nanti saya ulangi lagi. Kemudian pilih upload. Nah, tugasnya hanya seperti ini Bapak Ibu. Membuat screenshot kemudian dikirimkan ke dalam tugas. Nah, kalau sudah, ini kalau sudah tinggal diklik turn in. Ada konfirmasi, klik turn in. Ya, kalau sudah, nanti saya simulasikan. Ini ada siapa yang sudah mengirimkan, nanti akan saya lihat di sini. Nanti akan kelihatan. Ini ada. Bentar. Ini saya ulangi lagi, jangan khawatir. Nah, ini ada. Apa yang sudah mengerjakan itu nanti kelihatan. Ini tadi saya sudah coba mengerjakan. Nah, ini ada satu. Saya ngeceknya nanti ya dari sini. Nih, sebentar. Ini sudah jadi satu. Nanti tinggal kita kasih nilai dan sebagainya nanti. Oke. Tugasnya hanya seperti itu Bapak Ibu. Belum dilanjut, sebentar Pak. Ini tadi untuk membuat kelas lagi. Menunjukkan ada tanda panah kembali ke kelas itu, terus ada tanda plus. Di tempat saya tampilannya nggak ada tanda plusnya. Kalau nggak ada tanda plusnya, Ibu kembali ke depan. Nih, tanda ini diklik dulu. Kalau sudah ada di sini harusnya ada tanda plusnya. Ini buat kelas. Oh ya, sebentar. Monggo. Gini. Baru apa tugas kelas? Oh, lihat tugas Anda sih. Ayo jajal di jalan. Oke, untuk mengirimkan tugasnya, tadi saya simulasikan. Sebentar, ini saya hapus saja. Ulangi dari awal, ya, kirim tugasnya bagaimana? Ya, Pak. Ini saya kembali ke SD Wirotaman. Ini, nah, untuk ini ngirim tugasnya, kita buka dulu. Biasanya ketika kita buka, itu ada seperti ini. Nah, seperti ini. Kita klik. Kemudian kirim tugasnya bagaimana? Oh, ini ada tugas di sini atau tugas itu di sini. Kalau punya saya kelas sebentar, coba ganti pakai bahasa Indonesia biar Bapak Ibu tidak. Ini harusnya kirim tugas. Kemudian klik membuat screenshot diklik. Kemudian nah, nanti akan seperti ini, tinggal diklik add and create. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu kan menggunakan email, kadang menggunakan email SD, nah, nanti di panduannya ini dikasih nama, jangan lupa. Nah, ini mau nambahkan file tinggal di add
link atau file, kemudian pilih select file, filenya ada di mana? Misalnya di flash disk atau di dokumen, monggo silakan, kemudian pilih upload. Seperti ini. Cuman seperti ini, kemudian kalau sudah upload, tinggal diklik turn in. Nah, ada nama saya terus di mana, Pak? Gimana? Pak. Pak. Oke. Ini mau sudah ada. Ini mau sudah ada muncul yang tugas, ada nama saya kan? Ya. Untuk gimana untuk tugas? Untuk yang tadi sudah yang tugas. Terus ini sudah muncul nama saya, Pak. Terus gimana lanjutnya? Nah, ini nanti monggo Bapak Ibu membuat ini aja dulu, membuat kegiatan hari ini, membuat kelas dan sebagainya. Silahkan dibikin file PDF atau Word-nya, baru dikirimkan dulu. Tadi sudah saya bantu untuk membuat ngirim tugasnya bagaimana. Itu seperti tadi yang saya simulasikan, nanti dikirim. Nah, ini ke sini di tugas kelas. Kalau punya siswa biasanya ada tugas seperti ini. Nah, ada seperti ini. Nanti mengirimkannya lewat situ. Kembali wae, Mbak. Oke, ada pertanyaan lagi monggo. Mohon diulangi cara pengiriman tugas tadi. Terima kasih. Oh ya, untuk pengiriman tugas, ini saya ulangi lagi. Untuk pengiriman tugas, Bapak Ibu login dulu sebagai guru seperti biasa, ya. Kalau login sudah biasa. Oke, login sesuai dengan akun Bapak Ibu yang tergabung ke dalam kelas SDN Wirotaman. Ini seperti biasa masuk ke Google Classroom-nya. Ini ulas saya bantu dari awal. Ini saya menggunakan akun ini. Bentuknya bisa PDF bisa. Nah, ini saya masuk ke kelas. Ini saya simulasikan lagi pengiriman tugasnya bagaimana. Ini diklik. Terus di sini mesti harusnya sudah ada seperti ini, membuat gabung kelas dan sebagainya. Ini diklik. Terus nah ini saya ngirim, saya ulangi lagi dari awal biar tidak Bapak Ibu tidak bingung. Sebentar. Nah, sebentar ini saya tak unsubmit dulu sebentar. Nanti prosesnya Bapak Ibu tidak seperti ini. Ketika sudah buka seperti ini, Bapak Ibu tinggal ngeklik add or create. Sebentar, ini saya ulangi dari awal. Tugas saya hapus semua. Dari awal ya. Diklik ini, kemudian klik ini lagi. Add or create. Kemudian pilih file. Select file from device.
Nah, filenya ada di mana? Misalnya di dokumen atau di download, diklik, kemudian pilih open, kemudian pilih upload. Nah, kalau sudah diupload, ini tinggal langsung diklik turn in. Nah, ini tandanya Bapak Ibu akan mengirimkan tugasnya kepada guru. Seperti itu. Nah, ini kalau sudah disubmit, berarti Bapak Ibu sudah mengirimkan tugas. Di gurunya juga nanti akan tampil seperti ini. Gurunya di saya nanti akan tampil siapa yang sudah mengirimkan itu nanti akan kelihatan di sini. Siapa yang sudah menyerahkan itu nanti akan kelihatan. Nah, ini baru satu karena saya tadi coba menyerahkan. Yang 79 belum. Berarti ini yang Bapak Ibu yang lainnya mungkin belum nanti untuk mengirimkan. Monggo nanti bisa dikirimkan hari ini nggih, karena besok kita sudah ke materi berikutnya. Yang membuatnya hanya membuat proses yang kita lakukan tadi, bentuknya gambar di screenshot. Boleh pakai Fastun, boleh pakai sniping tool, silahkan. Oke, monggo kalau ada lagi. Nah, ini sudah ada yang coba menyerahkan. Haiku puisi. Ada lampiran. Join kelas, mengundang kelas. Ini saya malah sudah ada yang membuat, sudah ada yang membuat screenshotnya. Siap. Tinggal saya ngecek yang lainnya. Oke. Yang lainnya mudah-mudahan nanti hari ini selesai nggih. Monggo silakan kalau misalnya ada yang screenshot. Ya, halo. Kalau sudah di screenshotnya sudah mau dikirim, sudah tak kirim masuknya. Disimpan dulu Bu, disimpan dulu, jadikan PDF atau Word dulu. Simpan di PDF atau Word dulu. Membuatnya ya, jadikan satu di dalam. Nah, kalau tidak bisa membuat PDF, pokoknya file Word juga enggak apa-apa. Dijadikan di dalam Word, terus disimpan bentuknya file Word, enggak apa-apa, tidak harus PDF. Oh, kalau cara membuat ke PDF-nya itu gimana langkahnya, Mas Baino? Kalau PDF, ya sebentar. Kalau PDF itu, ini kebetulan laptop saya tidak ada Word-nya. Sebentar, saya tak coba. Panduan ini. Saya tak carikan panduannya aja, nggih. Ini laptop saya ini belum ada Office-nya soalnya. Yang ada di komputer saya soalnya. Di internet banyak, misalnya dari gambar ke PDF juga bisa, image to PDF ada, ini nggih, atau dari Word to PDF juga ada. Lah monggo nanti Bapak Ibu menggunakan ini juga boleh, atau bisa pakai ini dari Word. Lagi nganggo laptop lan screenshot priwe? Di ke PDF. Itu harusnya pakai kemarin yang Fastun yang diajari Bu Rina, harusnya ada. Nah, gimana cara ngambil layarnya? Nah, ini ada ini. Kalau yang dari Word, ini panduannya, nggih. Kalau saya biasanya urutannya gini. Karena ini di laptop saya tidak ada Office-nya, saya tulis urutannya aja. Di file, ini ya. Satu file. Kemudian sebentar, saya tulis saja karena ini kebetulan belum ada Office-nya. Kemudian ada pilihan ekspor 2, ekspor
ekspor, kemudian ada pilihan 3 itu create PDF gitu. Itu kalau yang mempunyai Office. Tapi kalau tidak bisa melakukan ini, nanti ngumpulkannya dalam bentuk Word juga tidak masalah. Tidak harus bentuk PDF. Kalau misalnya ngirim tugasnya bagaimana? Itu di sini coba cari di mengirim tugas Classroom. Nah, lewat Classroom ini juga banyak panduannya. Nah, ini ada panduan lengkap. Silakan dibuka-buka. Banyak panduannya. Kalau misalnya panduan yang saya buat nanti dirasa kurang, nanti di online sangat banyak. Nih, ada yang bentuknya video juga ada. Saya contohkan, nggih. Yang mengirim tugas. Ini kalau ngirim tugas bagaimana? Nah, ini ada pilihannya, ada petunjuknya. Jadi, monggo nanti Bapak Ibu lebih nyaman pakai mana silahkan. Kalau ada lagi silahkan. Ini sementara saya sharing layarnya, saya tutup dulu. Sambil nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan. Iwas wis tak pateni Pak. Malah tugas mana? Tak kira karo Saya mau bertanya Pak Paina. Halo, Anjir. Itu kalau screenshotnya misalkan saya lebih cepat dengan apa namanya ini Paint, itu bisa tidak? Saya mencoba ini tadi. Nah, boleh pakai Paint juga boleh. Itu maaf, saya baru saja mencoba mengirim pakai Paint. Saya cek, coba saya cek ulang. Terima kasih, yang pasti bisa ya. Ya, bisa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa, Bu? Buku kepala sekolah. Pak, tanya Pak, dikirim kemana tugasnya Pak? Tugasnya dikirim ke Google Classroom-nya, yang kelasnya saya, yang kelas SD Wirotaman. Nah, sebentar, saya tak share lagi. Sebentar, saya tak share screen lagi, nggih. Nah, dikirimnya ke sini, ke SD Wirotaman. Yang sini. Ini ada tugas, Ibu nanti ketika sudah buka ini cari aja namanya Painopai memposting tugas baru. Nah, itu ngirimnya ke situ nanti. Ini sudah ada, coba ada 4 yang mengirimkan. Ini nanti masih harus saya cek. Isinya sudah benar apa belum. Nah, ini sudah ada Bu Retno Asih, Bu Imah Aulia sudah, kemudian Pak Miftahuddin juga sudah. Nanti ngirimnya lewat sini, lewat Google Classroom. Untuk kelasnya itu kelas yang SDN Wirotaman kelas 5 2019-2020. Cara mengirim tugas bisa. Kalau kesulitan, nanti akan saya buatkan panduannya yang sederhana, saya kirimkan lagi lewat grup, karena kemarin memang belum saya buatkan. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu mau mencari di online, itu banyak. Mulai tulisannya seperti ini, mengirim tugas lewat Google Classroom, mau bentuknya tulisan juga ada, bentuknya video juga banyak.
tutorial Google Classroom mengirim tugas, itu yang bentuknya video ada. Dan Bapak Ibu silahkan buka mana yang lebih gampang atau mana yang lebih nyaman. Ini yang kirim tugasnya lewat online. Dibuatkan saja dikirim lewat grup. Dikirim lewat grup gitu nggih. Nah, kalau itu coba dikomunikasikan dengan Bu Nana, nanti kalau lewat situ bisa nggak? Nanti kalau memang bisa juga enggak masalah. Karena saya pemikiran saya ketika nanti dikirim lewat sini, saya ngontrolnya lebih mudah. Karena kalau tugas yang di sini itu nanti kelompoknya kan jelas. Panduan yang untuk mengirim maksud saya dibuat dulu dikirim. Siap. Nanti saya buatkan. Siap. Ya. Sama-sama. Nah, ini sebagian sudah banyak yang ngisi, mulai ngisi ada 7, 6 berarti karena tadi saya sudah Ini harus saya cek nanti. Oke, nanti untuk panduannya saya kirimkan, saya buatkan panduannya yang sederhana. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya tunggu sampai jam 12.15, monggo. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan. Itu coba saya latihan ngirim gambar atas nama Latmi. Sudah terkirim belum, Pak? Namanya siapa? Latmi, pakai LAT. Ini sebentar, saya coba refresh nih. Nah, coba. Tadi baru latihan ngirim, sudah terkirim belum? Yeah. Sudah, Pak? Ini belum ada, belum muncul. Berarti saya tidak mengirimnya ke yang Bu, jangan sampai keliru mengirimnya yang tulisannya membuat screenshot gabung kelas, membuat kelas, dan menambah guru, membuat forum itu yang di situ. Mungkin Ibu keliru tempatnya, mungkin bisa jadi. Ini yang baru masuk itu ada namanya Bu Retno Asih, Bu Ima Aulia, Bu Erni Budi, Bu Iin, SD Krandegan, Pak Miftah. Saya bertanya lagi, Pak. Boleh. Saya bertanya lagi, Pak. Iya. Nun sewu, itu tugas yang dikirim sebagian yang sudah screenshot misalkan baru awal masuk, sudah dikirim, atau langkah-langkahnya harus sampai selesai, screenshot semua atau video semua sampai rampung, baru kita kirim, atau yang sebagian sudah mengirim tadi sudah dianggap menyelesaikan tugas. Maaf. Iya. Jadi gini nanti karena kalau misalnya dari awal mungkin misalnya dari awal seperti ini buka dan sebagainya mungkin Bapak Ibu mungkin kesulitan mengambilnya. Nanti diambil hasil akhirnya saja. Misalnya Bapak Ibu sudah membuat kelas di screenshot, jadikan satu tapi jangan dipisah-pisah, jangan maksudnya satu guru itu ngirimnya nanti sekali. Ya sekali, jangan dikirim misalnya 2-3 kali nanti saya nyarinya agak kesulitan. Jadi langsung dikirim satu kali aja. Tidak perlu misalnya dari awal bukanya, tapi hasil akhirnya aja enggak apa-apa. Karena kalau misalnya dari awal mungkin Bapak Ibu kesulitan sampai mana, di screenshot aja hasilnya. Misalnya Bapak Ibu sudah membuat kelas di screenshot jadi kelas punya Ibu ini sudah jadi. Kemudian sudah gabung, sudah ada peserta yang gabung misalnya. Itu kan saya bisa lihat screenshotnya itu ada di anggotanya. Berarti kan siswanya, sudah ada gurunya, berarti itu sudah mewakili kegiatan Bapak Ibu hari ini. Baik. Karena kalau misalnya dari awal mungkin terima kasih.
Enjeh, matur nuwun satu lagi. Berarti yang kiriman tadi saya hapus saja nggih biar tidak double begitu ya. Ya, nggih. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. File. Klik. Nah, terus ditarik lagi. Iki tugas iki screenshot-e. Ya, tarik ke kalau file. tidak ada, oke, ini untuk sementara hari ini saya berhenti dulu. Kita sudah sampai jam 12.15. Kita lanjutkan untuk yang besok hari Kamis, nggih. Setarnya mulai sama jam 9 pagi. Nah, untuk hari ini mudah-mudahan Bapak Ibu nanti prakteknya lancar dan sebagainya. Istilahnya kita akan belajar bersama. Istilahnya belum bisa dan sebagainya. Selama Bapak Ibu mau mencoba, saya yakin nanti akan bisa. Panduannya jangan lupa dibuka kalau misalnya kesulitan. Terus mau tanya dan sebagainya silakan, boleh lewat grup, boleh lewat WA, silakan. Nah, untuk pertemuan hari ini saya kira cukup sampai di sini dulu. Nanti saya akan live. Kurang lebihnya saya yakin banyak kesalahan yang saya sampaikan mungkin di grup ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita ketemu lagi besok pagi jam 9. Untuk materi yang berikutnya sambil nanti saya coba cek untuk tugas-tugas yang sudah masuk dan belum. Oke, untuk hari ini saya kira sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi besok pagi. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih sekali atas waktunya. Semangat Bapak Ibu untuk mengikuti diklat hari ini. Istilahnya Bapak Ibu juga semangat, saya juga semangat. Kita ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian materi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Paino. Terima kasih Pak Paino. Terima kasih pada Bapak Paino. Terima kasih Pak Paino. Kita pada siang hari ini, baik Bapak Ibu, untuk mengucapkan kembali kekurangan bisa nanti juga sekarang sudah kami masukkan ke dalam program sehingga nanti bisa Zoom. Baik, seperti yang sudah disampaikan bahwa untuk materi besok pagi juga masih bersama Bapak Paino dengan materi soal dan juga. Baik, Bapak Ibu, demikian untuk sesi kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas segala partisipasi dan atensi Bapak Ibu. Kami semangat karena Bapak Ibu juga semangat dalam mengikuti kegiatan sore hari ini, siang hari ini. Baik, akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Mbak Siti, Mbak Nana, juga Pak Paino. Assalamualaikum, salam sehat semuanya. Halo Mbak Hom, untuk hadir hari ini sudah ada belum ya? Daftar hadir hari ini sudah kami share di grup Telegram maupun di chat. Nanti di grup Telegram akan kami share lagi Bapak Ibu. Mungkin sudah awal, jadi mungkin sudah ke tumpuk-tumpuk dengan chat-chat yang lain. Jangan khawatir. Oke, terima kasih. Karena kami tadi bingung mencari sinyal, jadi ya terlambat lari ke mana-mana. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum, mari. Bahkan Bapak Ibu, room tetap akan kami buka sekitar 10 menit. Mungkin Bapak saling bertanya.